Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang apa ya? Tentang yaitu kejutan. Hadiah untuk kamu di 2024 ya, dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Ya, dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk kamu Taurus. Nah, kita lihat percintaan, keuangan, ataupun karir kamu ya. Oke, ada kelelahan sebenarnya yang luar biasa kamu rasakan Taurus ya di tahun ini terutama, tapi kelelahan kamu akan sangat terbayarkan di 2024 ya. Energi kelelahan, capek sebenarnya dalam hidup ya, tapi justru kalau saat kamu lelah, capek, dan kamu pengen istirahat, malah semuanya terlihat lancar, baik-baik aja. Jadi kamu sampai bingung, kok malah saat kamu udah menyerah, semuanya malah berjalan dengan semestinya. Karena itu, satu, karena transit planet. Kedua, karena saat kita melepaskan, kita ikhlasin, itu buat energinya, semesta bekerja dengan leluasa, tanpa kita kontrol, tanpa perlu kita paksa ya. Jadi membuat energinya jalan dan membuat kita nggak menuntut secara berlebihan tuh, dan akhirnya semuanya berjalan seperti yang kamu harapkan sih. Kamu akan sangat happy dan bahagia ya, Taurus. Wow, Dewa Krishna keluar ya. Ini ngasih lihat tentang cinta dan kasih sayang yang bermain akan sangat-sangat membahagiakan kamu, terutama ya, kamu belajar untuk melihat hidup tidak lagi hanya tentang cinta, tapi juga pengorbanan, keikhlasan, dan juga tentang penerimaan ya, si Parvati. Energi keikhlasan kalau sesuatu yang hilang ya adalah kesempatan untuk sesuatu hal yang baru hadir. Si Dayana, dan ada Sahasrara, dan ada Putih, dan ada Niyamas. Dan di depan rumah dedeknya, wow, ada Dewi Laksmi. Dewi Laksmi bereinkarnasi, salah satu avatarnya adalah Dewi Radha sih, tapi di sini dalam bentuk Dewi Lakshmi, yaitu istri dari Dewa Wisnu, yaitu avatar dari Dewa Krishna juga sih. Dan ada Parvati juga keluar sih. Jadi sini ngasih lihat sekali, mau di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, jalan cinta dan kasih sayang kalian akan bertemu. Keuangan dan karir aku melihat akan sangat membaik, cuman sepertinya di tempat yang mungkin kamu bisa merantau ya, ke tempat yang enggak. Jadi kamu mungkin ada pemikiran atau rasa ingin keluar dari kota kamu, ingin merantau. Dan dulu mungkin kamu takut, tapi sekarang enggak, kamu ingin mencobanya, keluar dari zona nyaman juga bisa. Misalnya kerjaan di tempat yang lain, tapi enggak harus merantau juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan juga untuk masalah percintaan, kamu lebih terbuka. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang, kalau dulu kamu punya standar, harus orangnya gini, misalnya agamanya, sukunya gitu ya. Sekarang kamu lebih terbuka, dan kamu melihat justru kemungkinan besar kamu malah banyak resonate atau relate dengan orang yang justru beda agama dengan kamu ya. Tapi prinsipnya bagus, prinsip kalian berdua akan sama. Itu yang membuat agama, membuat kalian akan melihatnya jadi
suatu yang untuk mendukung satu sama lain. Pernikahan beda suku dan beda agama bisa terjadi, aku ngelihat tahun depan, tunangan juga bisa. Tapi aku melihat ujung-ujungnya salah satu dari kalian akan mengalah karena memang bagi dia ya nggak masalah gitu. Ya karena agama ini hanya untuk pernikahan kalian secara hukum, tapi hati dia, prinsip dia kan sama seperti kamu. Kamu belajar memahami keyakinan agama adalah bentuk suatu tata cara dalam hidup agar kita terstruktur, terkontrol dalam hidup. Ya, karena ujung-ujungnya hidup akan membawa kita ke hal yang sama. Mau agama kita apapun, tetap kematianlah yang akan membuat kita berada di posisi yang sama. Setelah kematian, who knows, nggak ada yang tahu sih. Ya, jadi ini yang terjadi. Aku melihat energi cintanya benar-benar, entah dia yang jauh lebih dewasa daripada kamu atau kamu. Jadi usia karena ada perbedaan juga di sini. Aku melihat status sosial, mungkin ada yang single parents atau memang single, mungkin dia divorce ataupun widows atau widower, bisa jadi. Jadi ada energi break rules di sini, keluar dari standar atau sesuatu yang seharusnya orang lihat. Jadi untuk cinta dan kasih sayang kamu bakal banyak menarik perhatian orang karena ini tadi, karena kamu berani keluar dari zona nyamannya kamu, ya Taurus, dan justru membuat kamu happy dan bahagia di sini. Jadi kamu gak stuck di masa lalu kamu. Dan justru aku melihat memang orang yang satu beda suku dari kamu, terutama ini pasti beda suku, aku ngerasakan justru dia yang akan sangat mencintai dan menghargai kamu. Prinsip dan cara pandang kehidupan kalian berdua akan saling mendukung, ya. Dia mendukung kamu, kamu akan mendukung dia. Oke, so kita lihat rekal selanjutnya. Oke. Ada break free sih, seperti aku bilang, baru aja aku ngomong kayak break free, seorang yang keluar dari zona nyamannya, yang berani untuk sesuatu yang baru. That's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Bermimpilah yang besar, Taurus, karena kamu akan mendapatkan hal yang besar juga dalam hidup. Si alchemy. Nah justru memang orang yang beda suku, beda rasa sama kamu ini justru orang yang memang jodoh kamu, kemungkinan besar adalah orang yang memang bukan satu suku dengan kamu. Stay optimistic sih, your dream are coming true, don't quit right before the miracle occurs sih. Tetap berjuang sebaik-baiknya dalam hidup, jangan menyerah. I'm sorry, apalagi kalau misalnya seseorang membuat kamu menyerah dan gak mau jatuh cinta lagi, atau ada sebagian dari kalian, aku gak bilang yang semua, ada seseorang yang berpikir energinya sempat suicide atau suicidal thought, yaitu energi bunuh diri. So jangan, ya, jangan sia-siakan hidup kamu sih. Have faith, your prayer are manifesting, remain positive and follow your guidance. Sih, doa kamu sedang diproses, sedang dimanifestasikan, ya. Tetap positif, ikutilah jalan hidup kamu yang memang kamu mau jalani sebaik-baiknya. Di dalam proses ini, kalau semua hal belum berubah, masih di posisi stuck, ya, nggak bisa kamu kontrol, ya udah, kontrol diri kamu sendiri, jalani hidup sebaik-baiknya, ya. Tetap mempunyai iman, tetap mempunyai harapan, ya. Dan let yourself receive. Terimalah apapun yang terjadi dalam hidup, hal yang buruk, hal yang baik, sebagai bentuk perbandingan, sebagai bentuk pembelajaran. Allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies. Jika seseorang ingin mencintai, menyayangi kamu, terimalah tanpa perlu ngerasa bersalah, ya. Apalagi kalau kamu masih stuck di masa lalu, berharap orang di masa lalu, no, jangan. Karena orang yang benar-benar menyayangi kamu gak akan ngerasa berat untuk melakukan ini. Tapi masa lalu kamu, seseorang ini akan merasa berat untuk melakukannya ke kamu, karena memang dia bukan untuk kamu sih. Gak perlu untuk takut akan kecewa, sakit
Kamu mungkin takut kalau kamu bahagia, dengan begitu ada kebahagiaan, ada kesakitan setelah kebahagiaan. No. Nggak kayak gitu. Itu hanya ketakutan. Dan ini yang apa adekku bilang kemarin, adekku itu orang yang sangat dengerin aku ya. Jadi apapun yang aku katakan, walaupun di awal dia bakal mencerna nyalahin, tapi setelah aku jelasin dia akan mendapatkan. Jadi kemarin dia ngomong, kata kakak, dia bilang, aku ingat kalau ketakutan itu adalah ilusi sih. Dia sendiri mungkin nggak tahu ilusi itu apa, tapi saat dia mengerti, memahami itu, ketakutan dia sebenarnya ya nggak ada gitu. Kalau kita udah jalani ya nggak akan ada yang bisa nakutin kita, mau hantu, orang jahat, atau gimana pun. Kalau kita fokus dengan diri kita sendiri, kita akan lupa dengan ketakutan itu sih. Jadi aku bisa bilang dia yang masih kecil, masih belasan tahun, dia udah memahami sedikit dengan apa yang aku bilang. Jadi aku bisa bilang sekarang, kalau bisa dilihat sebenarnya hidup dia itu sangat-sangat berat kalau untuk seusia dia ya. Tapi karena syukurnya semesta memberikan dia sosok yang, maksudnya memberikan dia adalah aku bisa membantu dia sedikit ya, buat dia mengerti hidup, buat dia happy, bahagia, walaupun banyak masalah-masalah, problem dalam hidup, dia nggak masalah sama sekali ya. Akhirnya dia selalu melihat hal positif, optimis, dia selalu tahu caranya, jalannya harus gimana dalam hidup ya. Jadi dia nggak lagi stuck yang harus gimana-gimana, yang cuma duduk diam nggak tahu harus ngapain sih ya. Karena aku ngajarkan dia untuk aku selalu bilang nggak sama dia, sorry pedas, semua masalah itu ada jalan keluarnya, apapun itu pasti ada jalannya, walaupun kamu nggak ngeliat sekarang pasti ada. Nggak perlu ribetin diri kamu sih. Ini yang terjadi pembelajaran untuk kamu, Taurus ya. Apapun itu akan ada jalannya ya, ada waktunya. Dan saat kamu nggak melihat jalannya, ya berarti waktunya untuk kamu fokus ke diri sendiri, dan tiba-tiba jalannya muncul aja gitu. Jadi tiba-tiba seseorang yang benar-benar sayang, care, cinta sama kamu, yang bahkan kamu sendiri nggak yakin ada seseorang bisa mencintai, menyayangi kamu seperti itu, kamu bakal kaget. Karena ini bentuk manifestasi dari impian dan harapan yang pernah kamu pikirkan dan kamu rasakan ya. Kamu ngiranya nggak mungkin karena nggak pernah terjadi berapa tahun ini, tiba-tiba terjadi sih. Karena keajaiban real ya, does real. Keajaiban itu ada ya, semesta itu ada. Kita aja tiba-tiba hidup dalam kehidupan ini, kita nggak tahu, tiba-tiba aja kita lahir. Begitu juga kehidupan ini, kebahagiaan itu tiba-tiba akan lahir walaupun kita nggak menyangkanya sih. So that's it, I think that's all. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.